Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arkanata dengan NIM V2324021. Saya akan mempresentasikan metode autentikasi biometrik dan otorisasi role-based access control. Metode autentikasi biometrik adalah autentikasi identitas individu yang menggunakan karakteristik fisik atau perilaku unik seperti sidik jari, wajah, atau suara. Prosesnya meliputi pengambilan data biometrik, konversi ke template digital, dan pencocokan dengan data yang tersimpan. Kelebihan verifikasi biometrik termasuk keamanan tinggi, efisiensi proses, dan kenyamanan pengguna. Karena tidak memerlukan kata sandi, meskipun efektif, tantangan seperti risiko pelanggaran privasi dan potensi kesehatan identifikasi tetap ada. Jenis-jenis autentikasi biometrik. Yang pertama itu sidik jari. Metode paling umum membaca pola unik pada jari. Yang kedua, pengenalan wajah. Memindai fitur wajah untuk identifikasi. Yang ketiga, pengenalan suara. Menganalisis karakteristik suara individu. Yang keempat, pengenalan iris. Menggunakan pola iris mata untuk identifikasi. Yang kelima, pemindai retina. Mengidentifikasi pola retina yang unik. Yang terakhir itu geometri tangan, mengukur bentuk tangan untuk verifikasi. Kelebihan autentikasi biometrik. Yang pertama, keamanannya tinggi. Data biometrik unik dan sulit dipalsukan, mengurangi risiko pencurian identitas dan penipuan. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Pengguna tidak perlu mengingat password atau membawa kartu, hanya perlu melakukan pemindaian. Yang ketiga, akurasi tinggi, meminimalkan kesalahan identifikasi, meningkatkan keandalan sistem. Yang keempat, efisiensi waktu, proses verifikasi cepat, memungkinkan akses instan ke layanan. Yang kelima, pencegahan penipuan, mengurangi risiko penipuan dalam transaksi keuangan. Kekurangan autentikasi biometrik. Yang pertama itu ketidakmampuan untuk mengubah data. Jika data biometrik seperti sidik jari atau iris mata diteretas, pengguna tidak dapat mengubahnya, berbeda dengan password yang bisa diganti. Yang kedua, kerentanan terhadap duplikasi. Teknologi canggih dapat meniru atau menduplikasi data biometrik seperti sidik jari melalui foto berkualitas tinggi. Yang ketiga, privasi dan keamanan data. Pengumpulan data biometrik berisiko menimbulkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, biaya implementasi. Sistem biometrik yang seringkali mahal untuk diimplementasi dan dipelihara, membatasi akses bagi beberapa organisasi. Metode otoritas role-based access control adalah metode otoritas yang mengatur akses ke sumber daya berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Dalam RBAC, setiap peran ditetapkan dengan izin tertentu, memungkinkan pengguna untuk mengakses hanya informasi yang relevan dengan tugas mereka. Misalnya, seorang CEO memiliki akses penuh, sementara karyawan biasa hanya dapat melihat data tertentu. RBAC juga mendukung hierarki peran, di mana peran yang lebih tinggi dapat mewarisi izin dari peran yang lebih rendah. Pendekatan ini meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan hak akses. Cara kerja role-based access control. Yang pertama, definisi peran. Administrator mendefinisikan peran yang mencakup sekumpulan izin tertentu, seperti akses baca atau tulis ke sumber daya. Yang kedua itu penetapan peran. Peran tersebut kemudian ditetapkan kepada pengguna atau grup pengguna, memungkinkan untuk mereka untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan izin yang diberikan. Yang ketiga, evaluasi akses. Ketika pengguna coba mengakses sumber daya, sistem mengevaluasi apakah peran ditetapkan mencakup izin untuk tindakan yang diminta. Jika ya, akses diberikan. Jika tidak, akses ditolak.
Kelebihan role based access control. Yang pertama itu keamanan yang ditingkatkan. RBAC membatasi akses berdasarkan peran, sehingga mengurangi risiko akses tidak sah dan kebocoran informasi. Yang kedua, manajemen yang sederhana. Dengan mengelompokkan pengguna berdasarkan peran, pengelolaan hak akses menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Yang ketiga, fleksibilitas RBAC. Memungkinkan penyelesaian izin sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mendukung perubahan dalam struktur organisasi dan tanggung jawab. Yang terakhir, audit dan pelacakan. Sistem ini memudahkan pelacakan aktivitas pengguna, penting untuk audit keamanan. Kekurangannya role based access control itu yang pertama, kompleksitas administrasi. RBAC memerlukan administrasi yang cermat untuk mengelola peran dan izin yang tepat. Hal ini dapat menjadi kompleks, terutama dalam organisasi besar dengan struktur hierarki yang rumit. Yang kedua itu ketergantungan pada data. Keberhasilan RBAC bergantung pada akurasinya dalam mempresentasikan peran-peran dan izin yang sesuai. Kesalahan dalam definisi peran dapat menyebabkan akses yang tidak sah atau terlarang. Yang ketiga, perubahan struktural. Ketika struktur organisasi berubah, maka peran-peran dan izin harus direvisi secara efektif agar tidak menyebabkan gangguan fungsional. Proses revisi ini dapat memakan waktu dan sumber daya. Yang keempat, integrasi dengan sistem lain. Integrasi RBAC dengan sistem lain yang sudah ada dapat sulit, terutama jika sistem tersebut tidak dirancang dengan standar yang seragam. Ini dapat mempersulit migrasi ke sistem baru yang menggunakan RBAC. Yang kelima, biaya implementasi awal. Meskipun RBAC dapat membantu dalam rangka panjang, biaya awal implementasi dapat cukup tinggi, termasuk biaya pengembangan, integrasi, dan lautan staf. Kesimpulannya itu kesimpulan autentikasi biometrik dan RBAC adalah dua metode penting dalam keamanan informasi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan organisasi dan tingkat keamanan yang diinginkan. Ini hasil dari PPT saya plagiaris. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.